Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari High Five Agency kelas periklanan 4D. Di sini kami akan mempresentasikan pitch deck dari kampanye literasi digital Bank BRI. Kampanye literasi digital ini dilakukan dalam rangka menyambut World Telecommunication and Information Society Day pada 17 Mei sekaligus event Indonesia sebagai tuan rumah G20, di mana salah satu sektor prioritasnya adalah transformasi digital. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jaitun sebagai sosial media eksekutif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Ghazali sebagai account eksekutif dari High Five Agency. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Barokah sebagai Art Director. Perkenalkan, nama saya Gabriel Saljundi sebagai Strategy Planner. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isyam Lutfi sebagai Copywriter. Baik, mari kita mulai presentasi ini dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh Rapli terlebih dahulu. Terima kasih untuk Zaitun atas waktu dan tempatnya. Oke, di sini adalah berikut data dari proyeksi orang dewasa yang memiliki rekening bank digital dari tahun 2021 hingga 2026. Ini hanya proyeksinya saja. Kami mendapatkan data ini dari finder.com. Nah, data di samping ini memproyeksikan data orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening bank digital akan semakin meningkat. Sebanyak 25% orang dewasa Indonesia memiliki rekening bank digital pada tahun 2021. Angka ini setara dengan 47.722.913 orang pada 2021. Pada tahun 2022, pengguna bank digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 31% atau 59.969.877 orang pada tahun 2022. Kenaikan penggunaan bank digital diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 39% atau 74.785.062 orang pada tahun 2026. Selanjutnya, berikut penjelasan atau deskripsi dari Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirajaatmaja tanggal 16 Desember 1895. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan Republik Indonesia dengan nama resmi PT Bank Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka, yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hisham. Ya, berikut adalah BRI Mobile Banking. Seperti yang kita ketahui, BRI meluncurkan aplikasi BRI Mo, yaitu merupakan aplikasi keuangan digital Bank BRI terbaru berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non-nasabah BRI untuk dapat bertransaksi. Oke, next. Lalu selanjutnya, USP dari BRI Mo. Tampilan dan experience baru dengan mengedepankan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi. Lalu fitur lengkap dari seluruh channel di ATM, Internet Banking BRI Web, SMS Banking, dan Internet BRI Mobile, serta akan memperluas kerja sama dengan biller-biller agregator untuk menjawab kebutuhan nasabah dan bertransaksi di BRI. Dan Personal Financial Management atau yang disebut PFM untuk membantu nasabah dalam menginformasikan jumlah pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan selama bertransaksi menggunakan channel BRI. Dan terdapat juga fitur Fast Menu, yaitu digunakan untuk menyasar pengguna yang sudah nyaman dengan mobile banking berbasis SMS,
Fitur ini juga dilengkapi dengan adanya Quick Balance, di mana nasabah dapat mengetahui saldo rekening utama dengan cara yang singkat. Selanjutnya, Berikut adalah QRIS semudah itu. Nah, ini adalah kampanye dari BRI, yaitu kampanye mempromosikan QRIS BRI. Apa sih itu QRIS? QRIS atau singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Nah, adapun jenis QRIS yaitu yang pertama, yaitu Merchant Persistent Mode. QRIS yang tersedia pada merchant yang kemudian dipindai oleh customer menggunakan ponsel untuk menyelesaikan transaksi di merchant tersebut. Dan yang kedua, Customer Presented Mode, yaitu QRIS yang dimana customer menunjukkan QRIS untuk dapat dipindai oleh kasir yang dengan menggunakan scanner yang disediakan oleh merchant untuk menyelesaikan transaksi di merchant tersebut. Selanjutnya ada manfaat dari QRIS. Yang pertama, transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat memangkas waktu antrian. Yang kedua, QRIS dapat diterima oleh seluruh e-wallet dari berbagai metode pembayaran dengan maksimal pembayaran Rp2 juta per transaksi. Dan yang ketiga, penyedia aplikasi pembayaran dapat menetapkan batas nominal akumulatif harian dan atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna QRIS, ditetapkan sesuai mitigasi risiko pengguna. Lalu berikut adalah objektifnya. Kampanye ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat betapa mudahnya transaksi menggunakan QRIS cukup melalui handphone. Tujuan utamanya adalah supaya untuk mendukung literasi digital dengan sebagai bagian utama dari pelayanan. Kampanye ini dilakukan juga dalam rangka menyambut World Telecommunication and Information Society Day pada 17 Mei sekaligus event Indonesia sebagai tuan rumah G20, di mana salah satu sektor prioritasnya adalah transformasi digital. Selanjutnya ada key visual dan key message. Visual yang akan ditampilkan dalam kampanye ini menggunakan warna brand identity BRI yaitu biru dan menggunakan visualisasi orang yang dulunya menggunakan uang cash untuk melakukan kegiatan transaksi sekarang jadi lebih mudah menggunakan QRIS BRI. Nah, key message atau pesan yang ingin disampaikan dari kampanye ini adalah QRIS BRI semudah itu. Dengan menggunakan QRIS BRI sebagai metode pembayaran masa kini, masyarakat akan merasakan kepraktisan dalam melakukan transaksi lebih modern dan lebih mudah. Selanjutnya ada target audience. Target audience dari kampanye ini adalah milenial, Gen Y, dan Z. Target utama dari kampanye ini adalah untuk generasi milenial agar mereka mulai terbiasa dengan literasi digital. Ketika mereka sudah terbiasa, maka mereka akan mengajarkannya kepada generasi Y dan Z. Lalu selanjutnya ada menengah ke atas. Kelas menengah yang belum terbiasa melakukan transaksi digital, kampanye ini akan memberikan pengetahuan mengenai kemudahan bertransaksi secara digital, sehingga nantinya masyarakat luas akan mulai melakukannya. Lalu target untuk kelas atas yang aktif melakukan kegiatan transaksi secara digital, agar mereka senantiasa selalu membudayakan literasi digital. Dan kita menargetkan untuk wilayah nasional, yaitu targetnya seluruh daerah Indonesia, agar literasi digital dapat dibudayakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, baik kota maupun daerah di Indonesia. Nah, ini adalah mood board visualisasi dari kampanye QRIS BRI semudah itu. Visualisasi yang digunakan adalah berbagai macam aktivitas sebelum memakai QRIS BRI dan sesudah memakai QRIS BRI yang memudahkan transaksi dan pembayaran. Campaign ini juga tentu saja memakai tone warna corporate dari Bank BRI, yaitu warna biru. Next.
Nah, ini adalah storyboard dari video ads 60 detik kampanye QRIS BRI semudah itu. Dimulai dengan adegan yang menunjukkan keramaian Jakarta, lalu adegan mobilitas masyarakat yang bertransaksi menggunakan uang tunai di pasar dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya adegan orang yang sudah memakai QRIS BRI yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi. Kemudian adegan yang menunjukkan cara penggunaan QRIS BRI. Dan yang terakhir yaitu orang-orang yang senang karena sekarang mereka dapat melakukan pembayaran dengan sangat praktis. Next. Nah, berikut ini kita lampirkan naskah voice over dari video ads yang kita buat dan link video ads-nya. Selanjutnya, mari kita tonton bersama-sama video ads yang kita buat untuk kampanye QRIS BRI semudah itu. Telah banyak terjadi perubahan dalam kehidupan. Yang dulunya susah, sekarang jadi mudah. Yang dulunya ribet, sekarang tinggal satset. Memang banyak perubahan yang membawa keuntungan. Sebelumnya, kita selalu menggunakan uang tunai untuk melakukan pembayaran. Sekarang, hadir layanan QRIS BRI yang memberikan kemudahan. Kita nggak perlu repot-repot lagi menggunakan uang cash untuk melakukan pembayaran. Cukup dengan menggunakan HP, tinggal scan, input nominal pembayaran, lalu klik OK. Notifikasi akan muncul untuk menandakan keberhasilan transaksi kamu. Memang, QRIS BRI semudah itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.